Uni Sepak Bola Eropa atau UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia atau CONCACAF mulai membahas pembentukan kompetisi di luar turnamen Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Hal itu dilakukan setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, menawarkan kepemilikan turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta meski akhirnya dibatalkan. Selain mendesak penyelidikan terhadap rencana tersebut, UEFA juga mengancam memboikot ajang FIFA jika tidak memperoleh jaminan bahwa rencana tersebut benar-benar dibatalkan. Tekanan terhadap Infantino dituangkan dalam surat terbuka yang ditandatangani Presiden UEFA, Alexander Kaverin, Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dan Presiden CONCACAF Victor Montagliani bersama Sekretaris Jenderal masing-masing konfederasi. Dalam surat itu mereka menyatakan bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA telah rusak. Mereka juga menilai persoalan tersebut bukan sekedar kesalahan komunikasi, melainkan kegagalan dalam mengambil keputusan. Ketiga konfederasi mendesak agar penyelidikan terhadap rencana tersebut dilakukan oleh pihak independen dari luar FIFA dan tidak melibatkan staf maupun pihak yang berkepentingan di dalam organisasi sepak bola dunia itu. Mereka juga menilai upaya FIFA menjelaskan persoalan tersebut belum menjawab masalah utama. Yakni keputusan untuk mengajukan rencana investasi dalam kompetisi FIFA tanpa konsultasi yang memadai dengan asosiasi anggota.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggelar pertemuan khusus dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, pada Minggu waktu setempat. Pembicaraan level atas yang dilaporkan situs resmi pemimpin tertinggi dan sejumlah media lokal ini berfokus pada pembahasan urusan militer serta peta jalan ekonomi negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh mengulas secara mendalam berbagai tantangan krusial yang tengah dihadapi Iran. Laju perekonomian dan stabilitas nasional menjadi agenda utama yang menyita perhatian kedua pemimpin dalam diskusi terbatas tersebut. Fokus pembahasan tertuju pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta dinamika perkembangan sektor militer. Isu ketahanan nasional ini dinilai menjadi prioritas mendesak di tengah kondisi kawasan yang terus bergerak dinamis. Selain itu, kedua pemimpin juga merumuskan langkah strategis dalam mengelola pasokan valuta asing, menjaga ketahanan energi hingga menata efisiensi pengeluaran negara. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga menghadapi berbagai ketidakpastian mendatang. Tim penyelamat masih melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin 10 Agustus.
Bencana ini menjadi gempa terkuat yang melanda Kolombia dalam 1 abad terakhir dan telah menewaskan sedikitnya 132 orang serta melukai 570 lainnya. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, pusat gempa berada di kedalaman sekitar 107 km. Sementara itu, layanan geologi Kolombia mencatat sedikitnya 21 gempa susulan hingga Senin malam dan memperingatkan masih adanya kemungkinan guncangan lanjutan. Kolombia memang berada di kawasan cincin api Pasifik, salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia. Ribuan gempa tercatat terjadi di negara tersebut setiap bulan, meski sebagian besar berkekuatan kecil. Gempa kali ini kembali mengingatkan warga Kolombia pada tragedi besar yang terjadi lebih dari 25 tahun lalu. Pada 25 Januari 1999, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang kawasan penghasil kopi di bagian barat negara tersebut. Bencana itu menewaskan 1.185 orang, melukai lebih dari 8.500 orang, dan menghancurkan hampir 36.000 rumah. Kota Armenia menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Sekitar 921 orang tewas di kota tersebut yang berada di kawasan pegunungan penghasil kopi atau dikenal sebagai Coffee Axis. Wilayah yang sama kembali menjadi salah satu daerah yang paling terdampak dalam gempa terbaru. Carlos Atuesta, Profesor Universitas Nasional Kolombia, mengatakan tragedi kali ini membangkitkan kembali kenangan gempa 1999. Saya masih sangat muda saat itu, tetapi saya mengingat tragedi tersebut. Dan sekarang kejadian serupa kembali terjadi di wilayah yang sama, ujarnya. Pengalaman pahit pada 1999 kemudian mendorong Kolombia memperkuat sistem mitigasi bencana. Sejumlah kota besar kini secara rutin menggelar latihan evakuasi setidaknya 2 kali dalam setahun. Namun besarnya kekuatan gempa kali ini kembali menguji kesiapan tersebut. Asosiasi Kota-Kota Ibu Kota Kolombia melaporkan 86 bangunan telah runtuh, sementara 7 bandara terpaksa menghentikan operasionalnya. 5 wilayah ibu kota juga ditetapkan dalam status siaga merah. Pereira menjadi salah satu kota yang mengalami dampak paling parah dengan laporan sekitar 60 korban jiwa. Tim penyelamat masih menyisir bangunan-bangunan yang roboh untuk mencari kemungkinan adanya korban yang terjebak. Dengan masih terjadinya gempa susulan, operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. Pemerintah Kolombia kini menghadapi tantangan besar untuk menangani korban, mengevakuasi warga terdampak, sekaligus memastikan keamanan bangunan dan infrastruktur di wilayah yang masih berpotensi diguncang gempa susulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri konflik dengan Iran tanpa harus mencapai kesepakatan nuklir dengan Teheran. Menurut laporan The Wall Street Journal, Trump secara pribadi memberitahu sejumlah pejabat senior bahwa ia dapat menyatakan konflik tersebut sebagai sebuah keberhasilan jika Iran sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Adapun Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar terkuat Iran dalam konflik dengan Amerika Serikat.
Gangguan terhadap lalu lintas kapal melalui jalur tersebut telah menghambat pelayaran komersial dan turut memicu gejolak di pasar minyak global. Trump dalam beberapa pekan terakhir berulang kali mengatakan bahwa Selat Hormuz telah terbuka. Namun klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Iran menutup selat tersebut setelah konflik dimulai pada Februari dan menyatakan bahwa kapal perang Amerika Serikat serta negara-negara sekutunya tidak boleh melintas. Teheran juga berupaya menarik pembayaran dari kapal-kapal komersial yang menggunakan jalur tersebut, sebuah tuntutan yang ditolak Washington. Situasi semakin tegang setelah Uni Emirat Arab atau UEA menyatakan Iran melancarkan serangan rudal terhadap salah satu kapalnya pada akhir pekan. Setelah itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghad, menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara tegas menolak usulan 15 poin rencana perdamaian Gaza yang diprakarsai oleh Dewan Perdamaian pimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar melucuti seluruh persenjataannya secara nyata. Penolakan keras tersebut memicu hambatan baru dalam diplomasi internasional karena memicu perbedaan pandangan mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Di sisi lain, pihak Hamas menyatakan kesiapannya untuk menjalankan peta jalan tersebut dengan syarat utama Israel harus menghentikan agresi dan menarik pasukannya terlebih dahulu. Peta jalan 15 poin perdamaian tersebut sebelumnya dirancang untuk mengatur pelucutan senjata bertahap, penarikan pasukan militer, hingga pembentukan pemerintahan transisi sipil. Dokumen proposal tersebut juga memuat pengerahan pasukan stabilisasi internasional guna memisahkan area militer serta memfasilitasi rekonstruksi besar-besaran di wilayah Gaza. Meskipun muncul penolakan dari pihak Israel, Amerika Serikat terus berusaha mempertahankan skema perdamaian ini melalui diskusi intensif bersama pejabat terkait.
Sikap keras Netanyahu disinyalir tak lepas dari tekanan politik domestik serta dorongan dari basis pendukungnya jelang pelaksanaan pemilu di dalam negeri. Bukannya mengurangi skala operasi militer, pasukan Israel justru dilaporkan meningkatkan gelombang serangan udara di beberapa wilayah Palestina pasca pengumuman proposal. Konflik berkepanjangan di jalur Gaza telah berdampak sangat parah dengan memaksa sekitar 1,9 juta warga mengungsi serta menelan puluhan ribu korban jiwa. Tanpa adanya titik temu mengenai syarat penarikan pasukan dan pelucutan senjata, masa depan upaya perdamaian di Gaza diperkirakan akan semakin tidak pasti.